mereka tidak akan menunaikan amanah itu dengan baik. Betapa gembiranya hati Sulaiman bin Abdul Malik hari itu. Sebagai seorang penguasa berusia muda, belum lama naik tahta, hari itu dia memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk menghadap kepadanya. Di sebuah istana megah di Damaskus, Suriah, penguasa Sulaiman bin Abdul Malik. Siapakah penguasa yang satu ini? Penguasa yang gemar mengenakan jubah hijau dan serban itu adalah penguasa ketujuh dinasti Umayyah yang berkuasa antara 96 sampai 99 Hijriah atau 715 sampai 717 Masehi. Kala dia naik ke pentas kekuasaan tertinggi negara pada Sabtu 13 Jumadil Akhir 96 Hijriah atau 23 Februari 715 Masehi, menggantikan saudara sekandungnya, Al-Walid bin Abdul Malik. Dinasti Umayyah sedang berada dalam puncak kejayaannya. Wilayah yang berada di bawah kekuasaan dinasti ini terbentang luas antara India di timur dan Andalusia di barat. Selama menjadi orang nomor satu, putra pasangan suami istri Abdul Malik bin Marwan dan Walidah binti Al-Abbas ini lebih banyak mencurahkan waktunya untuk menghadapi gempuran pasukan Bizantium dan memburu orang-orang yang berusaha menggeser kedudukannya sebagai putra mahkota. Dengan mengajukan nama Abdul Aziz, putra Al-Wahid bin Marwan, termasuk orang-orang yang dia buru adalah Muhammad bin Al-Qasom, penakluk Sind, yang dipecat dari jabatannya dan kemudian dibelenggu hingga berpulang di Wasit. Sementara Al-Hajj bin Yusuf At-Saqafi, seorang jenderal, selamat dari nasib malangnya, hanya karena dia berpulang setahun sebelum Sulaiman naik tahta. Nasib malang akibat dendam sang penguasa ini karena usaha untuk menggesernya tersebut juga menimpa Qutaibah bin Muslim, penakluk Turkistan, dan Musa bin Nushair, penakluk Andalusia. Selepas menerima beberapa warga kota Damaskus yang melaporkan, mengeluhkan, dan mengadukan berbagai persoalan yang mereka hadapi, Sulaiman bin Abdul Malik kemudian memberikan kesempatan kepada seorang Arab Badui untuk menghadap kepadanya. Selepas orang itu mengucapkan salam dan berbagai sapaan sejenak dengannya, Sulaiman kemudian berucap kepada orang itu, "Wahai saudaraku, kemukakanlah kepadaku segala sesuatu yang ingin engkau sampaikan." "Amir al-Mu'minin," jawab orang Arab Badui itu, "sejatinya saya memang ingin mengemukakan suatu persoalan kepadamu. Karena itu, terimalah dengan lapang dada, walau sesuatu yang saya akan kemukakan itu tidak engkau sukai. Sebab di balik saran ini ada sesuatu yang engkau sukai, manakala engkau mau menerimanya." "Saudaraku," sahut sang penguasa dengan rasa penasaran dan ingin tahu saran apa yang bakal dikemukakan. "Aku akan berlapang dada, walau sejatinya betapa berat menanggung beban saran dari seorang yang tidak kuharapkan nasihatnya dan juga tidak merasa aman dari pengaruhnya." "Amir al-Mu'minin," ucap orang Arab Badui seraya melirikan matanya ke arah orang-orang yang mendampingi sang penguasa, "sejatinya engkau dikitari orang-orang yang gemar bertindak buruk dalam memilih diri mereka sendiri. Mereka membeli dunia dengan agama mereka dan kerelaanmu dengan murka Tuhan mereka. Mereka takut kepadamu dalam kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, mereka tidak takut kepadanya dalam kaitannya dengan hakmu. Mereka memerangi akhirat dan menyelamatkan dunia. Karena itu, janganlah engkau serahkan sesuatu yang diamanahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, sebab mereka tidak akan menunaikan amanah dengan baik. Lagi pula, mereka gemar bertindak dengan perilaku yang keji dan zalim terhadap masyarakat. Manakala hal itu tetap engkau lakukan, engkaulah kelak yang bertanggung jawab atas sesuatu yang mereka lakukan. Sementara mereka tidak akan bertanggung jawab atas sesuatu yang engkau lakukan. Tidak aneh apabila dunia mereka tidak menjadi lurus dengan rusaknya akhiratmu. Sungguh, orang yang amat merugi adalah orang yang menjual akhiratnya dengan dunia orang lain." Mendengar masukan dan saran demikian, wajah penguasa yang berwajah tampan itu berubah menjadi merah padam karena menahan amarah membara. Namun, karena telah berjanji akan bersikap lapang dada terhadap orang Badui itu, dia akhirnya hanya kuasa berucap dengan nada suara bergetar, "Hai orang Arab Badui, sungguh kau telah melepaskan dengan bebas lidahmu, yaitu
bagian paling tajam dari dua sisi pedangmu. Amir al-Mu'minin, sergah orang Arab Badui itu dengan nada suara lugas dan tegas. Benar, engkau, namun semua itu demi keselamatan dirimu, bukan untuk merugikan dirimu. Usai berucap demikian, Arab Badui itu kemudian bermohon diri dan berlalu.